Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Sarditi. Tepat pukul 5 sore kita lagi di proyek kita yang sudah finish 100% di daerah Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi Timur. Tepatnya di Mutiara Gading Timur yang kemarin sempat udah diupload sama tim kita oleh Pak Luki dan lumayan rame dan viral, dan sekarang itu udah finish 100% dan ini dia konsep secara utuhnya. Konsep rumah dua lantai yang simple dengan luasan 6 kali 12. Teman-teman jangan skip video ini biar teman-teman nanti dapat informasinya yang akurat. Habis biaya berapa, terus dapat kamarnya luas berapa dan berapa aja ruang-ruang di dalamnya. Story project ini adalah jadi awalnya project ini tuh adalah rumah yang sudah tua, usia di atas 20 tahun, rumah subsidi standar developer yang udah sangat sangat memprihatinkan sekali. Atap satu-satunya udah pada patah, terus dindingnya udah pada melupas, terus keramiknya udah mulai pecah-pecah. Nah makanya kemarin sempat lama proses untuk perencanaan desainnya karena negosiasi di RAB-nya itu lumayan ulet. Kenapa ulet? Bukan ulet yang lari-lari ya. Jadi alat, nah alat itu dalam arti kata kemarin si owner tuh banyak keinginannya. Sehingga terjadilah konsep rumah dengan luasan 6 kali 12 dengan konsep yang modern minimalis ini. Biar nggak berpanjang-panjang ya, pokoknya jangan skip. Kita nanti dalam video akan saya jelaskan berapa habis biayanya. Yang pertama adalah jadi konsep ini konsep yang lumayan murah. Dari karpetnya teman-teman bisa lihat kita nggak finishing keramik, hanya peluran rambatan saja halus. Ini lumayan bisa menekan cost budget. Yang kedua adalah teman-teman bisa lihat secara fasadnya itu hanya mainan paling atas itu PVC. Terus ada lampu downlight itu nggak banyak, sekitar 4 titik saja dengan mainan lampu 3 watt. Terus mainannya itu hanya tali air, terus ada kombinasi tali air, dinding, ban-banan, sampai area balkon saja kita nggak kasih. Tapi tetap ada topian di sini. Agar manfaat topian ini tidak tampias ketika hujan datang di waktu-waktu tertentu. Jadi nggak masuk ke dalam ruangan. Agar tidak terlihat flat saja, dari sana nanti kita siapin mainan wall panel di sini 3D, sehingga si bagian konsep ini itu menjadi pusat perhatian, sehingga konsep rumah ini itu dipastikan itu beda dari konsep rumah yang lain. Kita masuk di area teras. Nah terasnya kita pakai keramik 50-50 soft, dan ini masih murah ya, gak usah pakai granit, cukup sih. Terus pintunya kita pakai yang ukurannya itu 120. Jadi ini 2 daun, tapi yang satunya itu kecil. Jadi itu nggak semuanya itu full 2 daun. Kalau full 2 daun itu 150 dikali tinggi 210. Harganya lumayan mahal. Nah makanya untuk mensiasati budget, yang pertama kita secara untuk aluminium jendelanya nih, itu jangan ukurannya besar-besar. Ini yang pertama. Yang kedua, pemilihan pintu utamanya juga jangan yang terlalu full besar, karena itu juga lumayan menguras budget. Seperti apa penasaran dalamnya? Kita masuk. Walaupun rumah ini dengan luasan hanya 6 kali 12, untuk bangunannya itu lantai satu hanya sekitar 40 meter persegi, tapi masih dapat living room yang cukup. Dengan menggunakan granit ya, jadi walaupun lantai di teras itu pakai granit 50-50, untuk di lantainya di sini kita pakaikan granit yang polos. Jadi warnanya itu keren. Ini lebih murah daripada yang motif atau yang putih itu lebih mahal. Selanjutnya, dindingnya itu nggak mainan apa-apa, nggak ada molding. Jadi nggak ada moldingan, semuanya polos aja, finishing cat jontul. Tapi kita pakai yang premium, karena kita kapok ya pakai kualitas yang biasa itu nanti gampang yaitu melupas. Itu resiko kalau buat cat, kita nggak mau macam-macam. Selanjutnya buat plafon kita pakai gypsum, mainan drop ceiling sekelilingnya, terus ada lampu utama 2 putih ini, jadi tetap terang di bagian living room. Di lantai satu ini ada satu kamar utama yang disiapin, jadi untuk orang tua tetap disiapin biar aman nih, nggak semuanya harus di lantai 2. Kita pakai pintunya yang ukuran 90 dengan tinggi 210 dengan harga yang masih ekonomis, sekitar 2.500.000-an nih. Kita masuk ya. Nah di kamar utama nggak aneh-aneh, ya untuk menekan cost juga. Dari plafon kita pakai yang flat saja, tapi kita udah siapin nih, titik AC-nya udah kita siapin. Jadi tinggal colokannya udah kita siapin, sakarnya, jadi tinggal pemasangan AC aja.
Selanjutnya bagian dindingnya masih finishing dengan sesuai request klien, warna Milo. Ini udah selesai finish. Nah teman-teman juga bisa referensi nih, kalau yang suka warna-warna yang terang bisa pakai warna Milo ini biar dapat konsep yang berbeda sama orang pada umumnya. Nah ini cendera yang tadi, ukurannya masih cukup. Ini kalau ketika di pagi hari dan sore hari dibuka seperti ini, itu masih cukup mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Granit masih tetap sama ya, jadi walaupun di kamar biasanya untuk menggunakan kos juga itu bisa kita ganti pakai keramik 40-40 karena harganya hampir 50% selisihnya itu. Tapi kita pakai tetap sama nih, granit 60-60 dengan motif yang sama dengan yang di living room. Dan tidak lupa, semua areanya kita pasang clean semuanya. Jadi walaupun budgetnya minim, tetap kita standarisasi yang sama buat keluarga. Selanjutnya di area lantai satu ini masih ada kamar mandi yang unik. Kamar mandi itu kita siapin di bawah bordes tangga yang kita udah siapin levelingnya juga jadi aman, nggak akan meluap di area living room seperti apa ini. Nah yang kemarin tuh bingung, Pak kalau kita punya tangga itu kan makan space. Benar, tangga itu sangat makan space. Jadi disarankan kalau luasan cuma 6x10, 6x12 itu disarankan di lantai satu hanya ada satu kamar, itu yang pertama. Yang kedua, manfaatkan area bawah tangga itu menjadi kamar mandi seperti ini. Yang pertama teman-teman harus siapin levelingnya itu harus turun minimal 2 trap, 1, 2 itu masuk ke area kamar mandi. Nah dan ukurannya di sini masih cukup. Tinggi saya 160. Ini masih aman, ini bordesnya, ini sikuannya ya, sikuannya ini buat tangga, jadi masih aman. Nah ini kita gunain ini keramik dengan ukuran 40-40, konsepnya itu batu bata. Terus kita siapin di sini semuanya itu ada frame untuk penempatan sabun. Suka kita kan bingung menaruh sabun di mana, kita udah siapin ini. Shower udah ready, kita closet pakai yang bodinya, closetnya pakai bodinya dengan harga yang masih murah ya, 1 jutaan untuk kloset duduknya. Pintu kita pakai yang standar aja, harga masih murah juga. Ini harga 700 ribuan. Jadi menakan cost-nya itu harus tahu masalah finishingnya itu harus dipilih dengan baik agar nggak over budget. Nah di lantai 1 masih ada lagi selain tangga. Kita udah kepo ya, mau naik lantai 2 ya, lantai dulu. Masih ada satu area lagi nih, khusus ruangan untuk ibu. Nah, ini area favorit ibu nih. Jadi ada area dapur yang masih cukup lah, masih cukup dengan luasan bangunan 40 meter persegian itu masih cukup mendapatkan dapur yang masih sangat-sangat cukup sekali dengan konsep nih. Jadi meja dapurnya tuh L, finishnya itu pakai granit warna hitam, jadi kayaknya keker banget. Terus menjaga kebersihannya lebih aman. Dengan lebar berapa sih ini? Sekitar 180-an ini. Dengan panjangnya 6 meter, area dapurnya tetap nggak akan gerah nih. Kenapa nggak gerah? Karena nih di sini, karena di sini itu adalah area void, nih netral dari lantai 1 sampai full, sampai menghadap langit-langit itu full area, sehingga itu bisa support nih ya, cahaya buat area tangga dan cahaya plus sirkulasi udara buat area dapur dan support ke living room. Di sini bisa dipakai buat area cuci, terus area basah lah bisa dipakai di sini. Kan ada yang ketinggalan nih, ini menarik juga kita bahas. Ini ada pintu geser dari aluminium kaca. Nah ini harganya sih sekitar 3 jutaan sekian, ada 4 juta kali ya. Ini kalau misalnya teman-teman mau hemat kos, sebenarnya di sini buat gong-leong aja. Terus bahasa Arab itu nggak masalah. Tapi kalau memang mau privasi area dapur dan living roomnya, ya ini solusi. Pakai pintu geser. Nah, kita bahas lantai 2 ada apa aja. Jangan skip, sekali lagi jangan skip biar kita bisa dapat tahuan nih di lantai 2 itu ada apa aja biar ketahuan budgetnya berapa, seperti apa konsepnya. Kita langsung ke lantai 2. Nah, ada kelupaan nih, kita belum bahas tangga. Jadi tangganya ini kita ambil yang nggak terlalu mahal, nggak pakai granit, kita pakai keramik dengan motif kayu. Ini, jadi simpel-simpel aja. Terus dikasih finishing dengan kuku macan. Jadi sebenarnya kalau dulu sering dipakai kuku macan kayak gini ya, tapi sekarang sih udah jarang. Tapi karena request dari owner ya, it's okay kita pakai kuku macan. Terus konsep buat
railingnya ini ya, untuk bagian railingnya security aman ya. Kita pakai holo kombinasi hitam dan motif kayu untuk belakangnya. Nah, ini adalah lantai 2 yang ditunggu-tunggu buat teman-teman ya. Ada apa aja di lantai 2 ini? Nah, ini adalah area favorit juga di lantai 2, yaitu living room di sini. Living room ini nggak punya balkon. Sebenarnya ada area balkon yang bisa difungsiin, tapi untuk menghemat budget dari Serenity kita nggak kasih balkon, karena kalau balkon kemarin pembersihannya itu harus besar. Jadi di sini kita kasih balkon hanya topen aja biar nggak makan budget. Dan satu lagi di sini, nah teman-teman bisa lihat ukuran jendelanya itu lumayan besar. Terus ini bentuknya itu segitiga, ngikutin fasad di bagian depannya tadi ya. Terus nih, buat teman-teman yang lagi renovasi atau merenovasi, perhatiin pemasangan jendela seperti ini. Yang pertama, teman-teman pilih finishing, tergantung ya, kalau mau yang hitam gelap seperti ini, ada yang coklat, ada yang putih, tergantung selera. Nah, teman-teman tuh perhatiin ketika bukaannya atau swingnya. Nih teman-teman harus lihat seperti ini. Pilihnya itu adalah yang swing seperti ini, bukaan begini, samping. Jangan yang dorong dari bawah, didorong begitu. Karena nanti kalau yang dorong dari bawah itu, si bagian jendela itu berat ya, lama-lama itu nggak bisa menopang, terus jadi nggak bisa dapat sirkulasi yang maksimal. Tapi kalau yang dari samping swing begini, nih teman-teman bisa pastikan ini aman, sirkulasi udaranya itu aman dan tetap terbuka lebar. Nah, di lantai 2 ini tuh sebenarnya itu ada 3 kamar. Kalau mau 3 kamar itu nggak ada living room seperti yang saya jelaskan tadi. Tapi si ordernya berubah nih. Satu living room ini yang tadinya kamar dijadiin ruang keluarga atau living room tadi. Yang kedua adalah dijadiin area untuk cuci jemur. Yang kita mau bahas adalah kamar utama di lantai 2. Masuk. Ini kamar utama di lantai 2, ukurannya sekitar 3x3, cukup lah ya untuk kamar utama. Terus konsepnya masih sama, plafonnya flat ya, untuk dekat kos. Kalau misalnya mau dari sini, otomatis budgetnya berbeda. Terus dindingnya finishing cat tetap yang premium dari Jordan kita ambil kemarin. Warnanya ini berbeda dengan warna yang lainnya karena ini juga dari miliknya. Terus lantainya itu menggunakan dari 60 krem polos, tetap di bagian ringnya kita kasih di sudut semua dinding biar aman ketika pembersihan. Cakep kan? Nah, di lantai 2 itu hanya sekitar luasan 60 meter persegi juga, tapi ada voidnya ya. Jadi kalau full bangunannya sekitar 36an, tetap memiliki area servis atau kamar mandi yang ukurannya besar seperti ini. Nah, ini dia, kamar mandinya masih cukup luas, sekitar 1,5 kali 1,3, masih cukup luas. Dan di sini materialnya kita pakai yang sama dengan yang di bawah ya. Ini pakai keramik 40-30, terus tetap ada frame yang disiapin buat tempat penyimpanan sabun. Kita pakai kloset yang duduknya pakai Bonia, murah tapi tetap kualitasnya masih bagus. Terus tidak lupa pula plafonnya masih flat sama, ada sirkulasi udara yang dibuang ke area void belakang. Selanjutnya ada shower, nih kita dapat shower yang masih lumayan lah ya. Ini kita masih tetap pakai mereknya Honda, jadi standar untuk keran kita pakai yang Honda. Terus apa lagi ya? Oke, lantainya pakai 40-40 keramik. Pintu kita pakai yang standar, tapi kalau untuk kamar mandi masih aman. Untuk menekan cost budget, teman-teman harus perhatikan material-material finishing seperti ini. Nah, kita bahas di sini. Ini adalah area outdoor yang tadi saya bilang sebenarnya bisa buat kamar. Jadi kamarnya itu bisa 2 atau 3. Jadi dari tim Serenity itu untuk mengurangi volume budget, kita buat menjadi area yang seperti ini. Nah, di sini itu sebenarnya adalah area outdoor untuk ruang cuci, tempat cuci atau untuk santai ketika malam hari seperti ini. Karena memang konsepnya outdoor dan di sini nggak gerah, di sini aman. Menggunakan keramik 40-40 biar menekan cost budgetnya nggak terlalu mahal. Terus tanpa atap, ya itu menekan cost juga. Terus dindingnya antar tetangga tetap kita full. Sini belakang juga full, dinding baru semua. Nah, hanya di sini ini kan masih area kita. Dindingnya hanya setinggi 90 cm. Ini untuk keamanan saja, karena di area sebelah sini itu adalah area toilet, sirkulasi udara untuk kebutuhan ruangan lantai 2 dan lantai 1. Dan tidak lupa pula, nih
disiapin untuk tangga kontrol menuju ke lantai 2 ketika mau cross check toren ataupun ketika ingin cross check area atapnya. Nah itu dia tadi apa aja yang di lantai 2. Mau tahu harganya berapa kita bahas di bawah ya. Selesai sudah, alhamdulillah. Nggak pulang, closing dulu. Closing. Oke, jadi yang penasaran habis budget berapa? Kita closing di depan deh. Lewatan. Nah, jadi kisi-kisinya adalah rumah ini dengan luasan tanah ya 6 kali 12 meter persegi. Menghabiskan biayanya itu 395 juta, hampir 400 juta. Jadi budget 395 juta itu bisa untuk membangun luasan volume bangunan itu sekitar 85 meter persegi. Jadi teman-teman harus paham nih, jadi nggak 6 kali 12 itu full dibangun 2 lantai. Karena kalau dibangun 2 lantai full, otomatis biaya juga beda, bisa 600 jutaan bangunnya. Nah, itu dia aktivitas kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube-nya Arsitek Serenity, dan jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan Facebook-nya Arsitek_Serenity. Terima kasih buat semuanya. Pokoknya klik tombol lonceng biar dapat notifikasi kita ya. Buat teman-teman yang mau konsultasi boleh banget langsung main ke kantor ataupun WA ke nomor telepon yang kita cantumkan di bio ya. Terima kasih buat hari ini ya. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.